Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang kami hormati, peserta webinar FTKOM Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tiba saatnya pada pagi hari ini setelah kita menerima materi dari sesi pertama, yakni mengenai temanya adalah informatika dan perannya di era new normal yang tadi dibawakan oleh Social Network Data Analysis oleh Bapak Munawir. Itulah materi yang pertama yang sempat beliau bawakan. Nah, kesempatan kali ini di materi kedua kita di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Irwan Ramli, MSc PhD. Nah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan saya akan menyapa pemateri yang ada di lokasi. Halo Pak, selamat pagi Pak Irwan Ramli. Assalamualaikum Pak Jauhat, selamat pagi. Iya, sangat cerah sekali pada pagi hari ini Pak ya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Iya, sudah berada di tengah-tengah kita materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu kita akan melihat profil atau biografi singkat dari pemateri. Beliau adalah Irwan Ramli, PhD. Lahir di Sulawesi Barat, Indonesia, 12 Maret tahun 1989. Beliau adalah dosen tetap Program Studi Fisika, Fakultas Sains, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Riwayat pendidikan. Meraih gelar sarjana di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2010. Meraih gelar magister di Institut Teknologi 10 November pada tahun 2013. Meraih gelar PhD di Hokkaido University pada tahun 2019. Keikutsertaan dalam forum peneliti. Publikasi. Menerbitkan tulisan Spin Alignment Studies on the Muon Site Determination in LCO yang telah termuat di Key Engineering Materials pada tahun 2020. Dan seterusnya. Konferensi menyajikan Muon Position in International Fields in YBCO di The 8th International Summer School on HPC Challenges in Computational Sciences di Boulder, Colorado, USA pada tahun 2017, dan seterusnya. Presentasi oral dengan tulisan Density Functional Theory Simulation of Spin Distribution Perturbed by Muon in YBCO di The 12th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors di Beijing, China pada tahun 2018. Dan seterusnya. Penghargaan. Beliau meraih The Best Poster Presentation in 4th International Conference on Functional Materials Science pada tahun 2018 di Bali, Indonesia, dan seterusnya. Ya, itu tadi biografi singkat dari pemateri Bapak Irwan Ramli, MSc PhD. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, saya sapa dulu para peserta webinar FTKOM Universitas Cokro Aminoto yang ada di line Zoom dengan di live streaming YouTube Universitas Cokro Aminoto Palopo. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengenai materi yang kedua ini, saya sarankan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan dengan hormat Bapak. Terima kasih banyak Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan pada saya. Oke, saya izin share screen sebelum saya mulai.
Gimana share screen saya sudah terlihat, Pak? Pak Siaul Haq. Halo? 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 Sudah, Halo? Ya, sudah kelihatan, terlihat Pak. Bapak, Ibu. Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya. Oh iya, Sudah kelihatan, jelas, Pak. Bapak, ya. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor UNCP, para wakil rektor, para dekan, serta rekan-rekan dosen dalam lingkup UNCP, serta peserta webinar pada pagi ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun lewat virtual. Jadi kalau lagu itu aku di sini, kau di sana, kita memandang bintang yang sama. Nah sekarang ini aku di sini, engkau di sana, kita memandang layar yang sama. Oke, sebelum saya mulai, ini Bapak perkenalan diri saya dulu. Tadi sudah dibacakan, tapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Saya lahir di Polowali Mandar. Ini kebetulan sama tadi dengan narasumber sebelumnya. Kalau narasumber sebelumnya itu lahir di Petosan. Oke, kalau saya tadi tidak salah dengar, kalau saya itu lahir di Katumbangan, salah satu desa. Jadi kami berdua ini, saya tahu betul desa Petosan itu kami itu berasal dari kampung. Oke, kalau dari jalan raya, kita itu membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk sampai ke kampung kami. Pada saat zaman SMA dulu, jalan ke kampung kami itu baru beraspal. Okay? Tapi alhamdulillah sekarang jalannya sudah bagus. Jadi, yang saya ingin tekankan ke adik-adik mahasiswa, kami berdua ini dari kampung, tapi alhamdulillah kami ini bisa menempuh pendidikan sampai ke Jepang. Kalau Pak Munawir tadi itu di Kitakyushu, itu ujung bawah. Kalau saya ini di Hokkaido, di ujung atas Jepang. Jadi kami ini dua-duanya berasal dari kampung, tapi alhamdulillah dengan semangat yang tinggi, kami bisa melanjutkan pendidikan tinggi sampai ke Jepang. Oke, apa yang akan saya bicarakan pada kesempatan pagi ini, yaitu tentang HPC atau High Performance Computing. Yang pertama itu tentang arsitektur, hardware-nya, kemudian yang kedua programmingnya, dan yang ketiga itu implementasinya. Jadi talk saya atau materi saya pada pagi ini akan terbagi dalam 3 bagian. Oke, yang pertama arsitektur. Oke, arsitektur dari sebuah high performance computer. Pertama-tama saya ingin mengajak para peserta webinar untuk melihat kembali ke belakang, karena saya ini orang fisika, melihat sejarah perkembangan komputer itu melihat dari sejarah perkembangan transistor. Okay? Jadi transistor komputer pertama di dunia itu namanya ENIAC, itu 1946, 1 tahun setelah kita merdeka. Komputer itu ada, itu karena ditemukannya vacuum tube, dan inilah yang menjadi elemen dasar dari prosesor ENIAC. Oke, di tahun 54 kita mengenal komputer namanya Tradiq. Oke, Tradiq ini bisa terwujud itu karena adanya transistor semikonduktor yang ditemukan oleh 3 fisikawan ini. Oke, namanya itu Shockley, Barden, and Bradford. Ini dapat Nobel 2 tahun setelahnya. Jadi kalau kami saintis itu melihat dari perkembangan komputer itu melihat dari perkembangan pemrosesan material yang memungkinkan terciptanya prosesor sebagai otak utama di dalam komputer. Kemudian kemudian komputer generasi selanjutnya itu menggunakan IC. Nah, IC ini integrated circuit. Ini pertama kali ditemukan oleh Robert Noyce, dan Noyce ini meninggal tahun 91. Kibli ini karena alhamdulillah sekarang masih hidup, itu dapat Nobel tahun 2000. Jadi terkadang di dalam fisika ini atau di dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini, terkadang seseorang menemukan atau memberikan sumbangsi yang besar terhadap ilmu pengetahuan, belum sempat dapat Nobel, sudah meninggal. Salah satu contohnya itu Albert Einstein.
walaupun Albert Einstein itu dapat Nobel dari efek fotolistrik, tetapi temuannya tentang gelombang gravitational waves itu dia tidak dapat Nobel, dan dapat Nobel tiga ilmuwan dari Caltech University. Nah itu jadi komputer pertama kali yang pakai IC namanya IBM System 360 itu tahun 1964. Itu saya yakin rata-rata dari kita semua ini belum lahir pada saat itu. Nah, dengan adanya IC, nah perkembangan komputer selanjutnya itu dilihat dari berapa banyak transistor yang bisa kita berapa banyak yang bisa di-packaging dalam sebuah IC atau dalam sebuah CPU. Jadi prosesor itu cepatnya itu dilihat dari berapa banyak transistor bisa dibuat di dalam satu IC. Nah, di tahun 2004 kalau kita hanya menggunakan satu IC, ini sebenarnya grafiknya sudah seperti ini. Oke, dia sudah mulai landai. Nah, karena mulai landai artinya teknik pemrosesan itu sudah mulai terbatas. Nah, makanya pada tahun 2005 muncul teknologi baru namanya teknologi dual core. Nah, sampai sekarang ada quad core, kalau sampai core i9 itu sampai 8 core. Jadi karena terbatasnya jumlah prosesor yang bisa dibuat di dalam jumlah transistor yang bisa dibuat dalam satu IC, maka orang berpikir kemudian untuk membuat sistem dual core atau banyak core. Hal inilah yang mendasari komputer performance tinggi. Jadi komputer performance tinggi itu adalah komputer dengan jumlah prosesor yang banyak yang bekerja secara paralel. Jadi sekarang itu semua komputer generasi sekarang itu kita sekarang berada di zaman multicore. Oke, jadi zaman banyak prosesor itu terdiri dari banyak core. Jadi logikanya seperti ini. Kalau perempuan itu hanya bisa melahirkan satu bayi dalam 9 bulan, nah pertanyaannya, bisa enggak wanita itu melahirkan baby dalam 1 bulan? Tentu jawabannya tidak. Tetapi ini untuk supaya kita bisa dapat 9 baby dalam 9 bulan. Itu tidak mungkin. Tetapi kalau misalnya kita punya 9 perempuan, itu kita bisa dapatkan 9 baby di dalam 9 bulan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu hamilnya secara paralel, maka produktivitas baby itu akan semakin tinggi. Nah, hal ini yang mendasari parallel computing. Okay? Jadi parallel computing ini adalah dasar dari high performance computing. Jadi kalau Anda ada ditanya apa itu high performance computing? High performance computing itu adalah sebuah sistem komputer yang mempunyai banyak prosesor yang bekerja secara paralel. Contoh high performance computing. Nah, ini contohnya K komputer. K komputer ini bentuknya seperti yang ada di virtual background saya. Nah, K komputer ini prosesornya dibuat khusus oleh Fujitsu. Core-nya ada 8. Oke. Jadi core-nya ada 8. Ini core-nya 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, kemudian core-nya ini dipasang di motherboard-nya. Oke, sistem board-nya. Jadi satu board itu ada 4 prosesor. Jadi di dalam satu board ada 4 dikali 8 core prosesor di dalam satu board. Prosesor ini dikoneksikan oleh ICC. Nah, konektor
CPU-nya ini juga khusus dibuat oleh Fujitsu, namanya itu tofu. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia tofu itu tahu ya. Nah, kemudian di bagian sampingnya ada water cooling modul. Jadi kalau misalnya komputer Anda atau laptop Anda sistem pendinginnya kipas, kalau high performance computing ini sistem pendinginnya itu menggunakan air. Jadi sama dengan air radiator pada mobil. Oke, karena dia harus memprosesnya sesuatu yang berat, maka sistem pendinginnya juga harus bagus. Kemudian bor yang sudah dipasang tadi ini 20 dipasang di dalam sebuah rak. Oke. Nah, satu rak itu terdiri dari 24 bor. Jadi jumlah core di dalam satu rak ini itu tadi 4 dikali 8 dikali 12. Oke, jadi itulah jumlah prosesor di dalam satu rak komputer. Nah, kemudian komputer ini bukan hanya satu rak, tetapi banyak rak seperti yang terlihat di virtual background saya ini. Nah, setiap 8 rak itu ada 2 rak penyimpanan data. Oke, jadi setiap 8 rak sistem seperti ini itu ada rak penyimpanan ini di tengah, 2 untuk setiap 8 komputer rak. Sorry. Nah, komputer ini lokasinya di Kobe, Jepang. Ini komputer buildingnya. Kemudian di tengah-tengah ini di sampingnya sini ini ada conference room. Kemudian di belakang ada sistem pendinginnya. Kemudian ini substationnya ini sebagai sumber listriknya. Karena kalau pakai listrik PLN, PLN-nya tidak mampu. Jadi dia punya pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri khusus untuk mensuplai power di komputer ini. Oke, ini sistem pendinginnya yang sebelah kiri itu sistem pendinginnya itu menggunakan liquid helium. Oke, jadi liquid helium ada cairan yang dialirkan secara terus-menerus sehingga CPU itu bekerja tetap di bawah temperatur gagalnya, failure temperature-nya. Nah, tadi di buildingnya itu ada 6 lantai, jadi yang pas di samping tadi ini ada room ini biasanya kita seminar di sini, diskusi di sini, ngobrol dan sebagainya. Kemudian di sini ada computer room, ini untuk sistem pendinginnya, kemudian ini untuk bagian dari komputer, kemudian ini juga sistem pendinginnya. Kalau room yang ini untuk galerinya. Oke, jadi di situ kita bisa lihat replika sistem bornya, replika prosesornya, replika raknya, dan seterusnya. Nah, untuk sampai ke komputer ini jaraknya sekitar 450 km dari kota Tokyo. Nah, kalau kita mau ke sana, itu cuma butuh waktu 164 menit. Oke, jadi 100 kilo lebih jauh daripada Palopo Makassar, tetapi waktu tempuhnya hanya sekitar 2,5 jam. Nah, kalau Pak Munawir tadi itu posisinya di sini, oke, di Kyoto. Kalau ini di Tokyo, jadi Pak Munawir tadi itu posisinya di bawah di Kitakyushu, itu tidak jauh dari Nagasaki. Kemudian kita naik ke dari kalau ada kesempatan berkunjung ke sana, dari sini dari Samnomiya ke komputer ini keretanya itu tidak pakai masinis. Jadi semua keretanya otomatis berhenti sendiri, jalan sendiri, semuanya sistemnya otomatis. Oke. Nah, ini supaya saya tidak terlalu membosankan kalau terlalu banyak bicara, ini saya perlihatkan video bagaimana komputer itu dikembangkan.
sorry. Jadi kalau kita kembali ke awal tadi, perkembangan komputer itu tergantung dari proses pemrosesan material sehingga kita bisa buat CPU-nya. Jadi kalau yang tadi itu, yang di awal tadi itu ada vacuum tube, transistor, dan IC. Nah, kalau di komputer ini, apa yang memungkinkan dia bisa dibuat itu karena ada teknologi nanomaterial. Jadi kita sudah bisa memproses material sampai order 45 nanomaterial. Nanometer. Nah, ini kalau kita berkunjung ke komputer, itu kita bisa melihat ada teaternya kayak bioskop, kemudian ada guide-nya yang akan menjelaskan bagian-bagian dari ke komputer ini. Tapi, ke komputer ini adalah komputer nomor 1 di dunia pada tahun 2011. Jadi ini adalah komputer tercepat di dunia di tahun 2011. Tetapi satu tahun setelahnya itu sudah jadi nomor 3 dan sekarang sudah keluar 10 besar. Nah, ke komputer ini sudah diganti, sudah refurbish. Jadi kalau kita berkunjung ke Kobe, kita tidak akan melihat ke komputer lagi karena sudah diganti. Penggantinya ini seremoninya. Jadi kalau ke superkomputer itu mau di shutdown itu ada acaranya. Jadi pada saat di shutdown ini shutdown seremoninya pada 30 Agustus 2019, 1 tahun kemarin. Nah, penggantinya namanya Fugaku. Mohon maaf, saya belum bisa banyak cerita tentang Fugaku karena saya belum pernah mengikuti seminar atau workshop tentang Fugaku. Tetapi begitu ke Fugaku ini di launching, dia langsung menjadi komputer nomor 1 di dunia saat ini. Jadi kalau superkomputer tercepat di dunia saat ini namanya Fugaku. Jadi tempatnya sama dengan tempat K komputer. Nah, apalagi arsitektur lain dari sebuah high performance computing, selain CPU, kita juga mengenal namanya GPU computing. Jadi tren sekarang itu kita sudah mulai memanfaatkan GPU computing untuk komputasi numerik. Nah, kalau CPU itu jumlah prosesornya bisa 1 sampai 16 core, kalau GPU itu bisa sampai ribuan core. Ini contohnya NVIDIA Tesla K20, itu jumlah prosesornya 2497 prosesor. Nah, yang biasa saya gunakan namanya NVIDIA Titan X. Nah, ini NVIDIA Titan X, jumlah core-nya 3584. Nah, tapi kekurangannya dari GPU computing memorinya itu tergolong kecil. Nah, memorinya di sini kalau NVIDIA Titan X itu hanya 12 GB. Nah, kalau kita ini memproses data yang bisa sampai 30 MB, nah NVIDIA ini NVIDIA Titan X ini tidak bisa menghandle. Nah, saya sempat bangun sendiri komputer server selama studi saya S3. Ini saya install untuk NVIDIA Titan X2. Jadi saya install secara bersamaan 2 NVIDIA Titan X di dalam satu komputer dengan HDD 4 TB, kemudian RAM-nya itu 64 GB, dan kita menggunakan sistem operasi CentOS. Dan komputernya itu pas foto di belakang saya ini. Selain itu, saat ini juga kita bisa menggunakan salah satu superkomputer yang ada di Jepang. Itu punya GPU namanya NVIDIA Tesla K20, itu 4 GPU-nya per node. Kenapa dulu saya sempat bangun sistem sendiri itu karena program yang saya buat itu masih trial and error. Jadi sebelum kita submit job ke superkomputer, kita pastikan dulu di komputer kita itu programnya sudah berjalan dengan bagus, sudah tidak ada bugs-nya. Nah, saat ini di Cokro Aminoto Palopo kita masih menggunakan 2 sistem ini. Jadi 2 high performance computing ini, yang satunya yang saya bangun sendiri di lab,
Kemudian yang kedua Hokusai itu masih kita gunakan di Cokro Aminoto Palopo untuk membantu penelitian saya dan beberapa mahasiswa. Bagaimana kita menggunakannya? Nah, kita nggak perlu ke sana, oke? Kita hanya perlu remote control. Nah, kalau adik-adik di informatika atau di teknik komputer, saya kira lebih familiar dengan SSH connection. Ini koneksinya aman sekali. Nah, ini kita tinggal request username seperti itu. Jadi username saya itu di sana salam@hokusai.riken.gp. Nah, kemudian kita ada Hokusai di sini, Hokusai System. Jadi kalau kita menggunakan superkomputer, yang kita lihat di layar itu bukan seperti yang kita lihat di desktop biasa. Yang kita lihat di layar itu layar seperti ini atau terminal di Linux atau di Mac seperti ini. Oke, jadi kalau saya rangkum, jadi kalau di dalam satu komputer itu ada GPU, ada CPU, ini kita namanya ada CPU, ada GPU-nya, satu itu kita namakan node. Oke, jadi namanya komputer node. Nah, superkomputer itu node-nya banyak, bisa sampai ratusan. Jadi, nah node-nya ini kemudian tersambung dengan node yang lain. Nah, bagaimana prosesor itu berkomunikasi satu dengan yang lain, transfer data antara node dengan node. Nah, itu akan kita bahas di bagian kedua, yaitu programming. Oke, jadi hardware-nya seperti itu. Jadi kemudian bagaimana kita menyuruh komputer itu bekerja, itu kita harus programming. Oke. Nah, untuk programming di HPC itu kita bisa menggunakan, jadi bahasa program itu yang saya tahu, mohon dari teknik komputer kalau saya ada deskripsi yang salah, mohon dikoreksi. Ini ada interpreted language dan ada compiled language. Nah, keduanya itu sekarang itu sudah bisa digunakan di HPC. Oke, MATLAB itu sekarang sudah ada parallel port. Oke, jadi kalau yang sering menggunakan MATLAB ada port, sekarang ada parallel port. Python itu juga sekarang sudah sangat support dengan HPC. Kemudian ada compiled language. Nah, tapi di komunitas kami di HPC, kami lebih cenderung menggunakan compiled language karena tampilannya itu kayak yang tadi itu, layar hitam di terminal. Umumnya kita menggunakan C atau C++ atau Fortran. Tetapi kalau saya pribadi lebih familiar dengan Fortran. Dan biasanya compiled language ini yang dia lebih cepat daripada interpreted language. Apa yang kita butuhkan lagi selain bahasa pemrograman, yaitu library. Oke. Nah, library ini sudah tersedia, ini semuanya gratis. Ada OpenMP, ada OpenMPI, dan ada OpenSCC. Oke. Bagaimana cara menggunakan ketiga library ini dan apa fungsinya nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian compiler, nah semua compiler sekarang itu sudah support OpenMP, OpenMPI, dan OpenSCC. Oke, ada PGI, ada Intel, ada GCC, dan Fujitsu. Nah, kalau GCC ini gratis, kalau Intel compiler dan PGI compiler ini biasanya lebih cepat daripada GCC, tapi ini tidak gratis, ini berbayar. Jadi kalau misalnya riset di kami itu kebetulan kami punya lisensi yang PGI compiler. Nah, sekarang kita lihat yang OpenMP. Nah, OpenMP ini adalah sebuah library yang memungkinkan prosesor itu bekerja sama. Oke, jadi kalau misalnya angkat rumah ini komandonya supaya semua, kalau misalnya ada 6 orang yang mau angkat rumah, ini komandonya yang 1, 2, 3. Oke, jadi komandonya ini prosesor ini namanya OpenMP. Oke, jadi cara menulis programnya, kalau Anda sudah familiar dengan C++ atau Fortran, itu Anda cuma tambah 2 line ini. Oke, jadi hanya perlu tambah 2 line itu. Nggak susah, sama persis dengan Fortran atau C dan C++. Nah, pada saat di sini ini pada saat di line pertama ini
ini memerintahkan supaya data itu didistribusikan ke semua prosesor. Nah, pada di line akhir, data-data yang sudah dihitung atau outputnya itu disatukan kembali. Oke, jadi hanya ada 2 line yang perlu ditambahkan. Tetapi kita harus menginstal library ini di komputer kita sebelumnya atau di SPC sebelum kita bisa menggunakan dua perintah ini. Dan OpenMP ini adalah library untuk komunikasi antara prosesor di dalam satu node atau komunikasi antara core di dalam satu node. Kemudian yang kedua OpenMPI. Nah, OpenMPI ini sama dengan OpenMP, oke. Nah, kalau ini versi C++-nya kita hanya perlu menambahkan 3 line ini. Oke, kita cuma perlu menambahkan 3 baris pemrograman itu. Nah, fungsinya OpenMPI ini adalah komunikasi antar node. Oke, jadi kalau yang tadi komunikasi yang di sini kita pakai OpenMP, nah kalau komunikasi antara ini dengan ini kita pakai OpenMPI. Nah, library yang ketiga, ini satu contoh saja, kita skip saja ini OpenMPI. Library yang ketiga itu namanya OpenSCC. Nah, kalau OpenSCC ini kalau tadi komunikasi antar core di dalam satu node, OpenMPI komunikasi antar node, kalau OpenSCC ini komunikasi antara prosesor dengan GPU. Oke. Jadi kalau yang line pertama kita transfer data ke GPU untuk diproses, line yang ini kita ambil kembali data yang dari GPU untuk diproses kembali untuk mengeluarkan output dari sebuah program yang kita tulis. Jadi bahasa apa yang diperlukan untuk SPC, Anda cuma perlu belajar Fortran atau C dan C++. Sebenarnya Anda juga bisa belajar MATLAB, Python, dan seterusnya, tapi itu biasanya lebih lambat daripada compiled language. Nah, sekali lagi, jadi kalau kita lihat gambaran secara keseluruhan, SPC itu seperti ini, komunikasinya itu menggunakan 3 library, ada OpenMP, MPI, dan OpenSCC. Bagian yang ketiga, nah itu tadi arsitektur dan programmingnya, implementasinya. Nah, kebetulan karena saya orang fisika, ini saya menggunakan SPC untuk kalkulasi density functional theory. Nah, 2 software yang populer ini namanya FAST dan Quantum Espresso. Ini sudah support untuk parallel computing. Kita bisa menggunakan sampai 200 core di dalam satu kali calculation. Jadi kalau 200 core, kalau komputer Anda misalnya 4 core, berarti itu sama dengan sekitar 50 komputer bekerja secara bersamaan. Untuk mendapatkan paralelnya, pada saat install, kita cuma perlu menambahkan line ini untuk FAST, dan line ini untuk Quantum Espresso. Setelah itu kita bisa menikmati cepatnya kalkulasi dengan menggunakan super komputer. Bagaimana kita menjalankan program superkomputer? Nah, itu kita cuma perlu buat bus file seperti ini, yang di sebelah kiri ini. Ini namanya bus file. Nah, ini template-nya sudah disediakan oleh admin Hokusai ini. Nah, ini tipikal contoh yang saya lakukan. Pinode-nya saya minta 8 ke sistemnya, saya mau gunakan 8 core, kemudian memorinya untuk 30 core, kemudian time elapse-nya 24 jam, jadi kalau job itu misalnya tidak selesai dalam 24 jam, maka job itu akan terhenti sendiri. Nah, biasanya kalau tidak selesai dalam 24 jam, itu biasanya kita modifikasi inputnya atau core-nya kita tambah. Nah, khusus untuk job ini saya gunakan core 192. Nah, kemudian setelah itu kita submit jobnya ke sana. Nah,
kelebihannya kalau kita menggunakan superkomputer seperti ini, kita bisa submit job sampai 10, bahkan bisa sampai 20. Nah, setelah itu kita submit, setelah itu kita pulang, besok dilihat hasilnya. Jadi pekerjaan saya waktu S3, sebagian itu pagi datang di lab, submit job, besoknya baru dilihat kembali. Contoh yang lain, ini contoh lain yang implementasinya, ini apa? Ini kalkulasinya saya buat di komputer yang saya bangun sendiri di lab. Saya bangun bersama supervisor saya. Nah, program yang kami buat ini untuk menyelesaikan untuk memodelkan data eksperimen yang kita dapatkan. Oke, jadi karena ini kita bicara tentang komputer aspeknya. Nah, program ini harus baca data sekitar 30 GB dan charge card 30 GB. Jadi memori RAM-nya itu harus di atas 60 GB sehingga program ini bisa jalan. Nah, saya menggunakan ini PG Fortran. PG Fortran ini compiler untuk PGI, kemudian Tesla untuk Titan X CC60. Ini nama programnya, kita gunakan library LAPACK, BLAST, dan NVIDIA Titan X. Nah, sama yang tadi. Nah, bagian yang ini, SEC region ini drop data ke GPU, kemudian kalkulasinya di GPU yang seperti ini, kemudian yang bagian akhir, ini ekstrak data dari GPU, kemudian kita bisa dapat outputnya. Nah, sebagai perbandingan, nah ini mahasiswa sebelum saya di lab itu menggunakan MATLAB, itu satu kali kalkulasi itu bisa sampai 400 jam. Oke, kalau 400 jam itu bisa sampai 10 hari. Oke, tetapi dengan GPU computing itu kita cuma butuh waktu 4 jam. Jadi bagi kami saintis itu high performance computing itu selain bisa selain bisa memberikan hasil untuk menjelaskan hasil eksperimen kami, itu juga bisa mempersingkat job kami. Nah, sekarang itu yang saya lakukan. Terus hubungannya superkomputer dengan COVID. Nah, ini Fugaku. Ini pada saat di launching, ini sudah digunakan untuk mencari obat coronavirus. Oke. Nah, di Juli 2020, superkomputer ini sudah simulasi 30 obat yang berpotensi sembuhkan COVID-19. Jadi obat yang dites di Jepang saat ini itu salah satunya hasil dari simulasi superkomputer Fugaku. Jadi kalau ini kebetulan ada juga di salah satu dosen F-Science itu bekerja tentang drugs design, itu menseleksi obat berdasarkan dengan menggunakan komputer. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan Pak Arwansa, ini bidangnya Pak Arwansa tentang drugs design dengan menggunakan komputer. Nah, untuk lebih detail tentang Fugaku, Anda bisa lihat di YouTube, ini Satoshi Matsuoka Sensei. Nah, jadi Fugaku ini, kalau kita sekarang berada di revolusi 4.0, walaupun di Indonesia ini kita belum sepenuhnya berada di revolusi 4.0, tetapi di Jepang itu sudah mulai menuju ke Society 5.0 Revolution, dan Fugaku ini adalah salah satu bagian penting di Society 5.0 Revolution. Nah, dengan menggunakan superkomputer, saya itu alhamdulillah kami itu sudah menghasilkan beberapa publikasi, dan publikasi ini terwujud berkat kerjasama antara RIKEN, Hokkaido Tohoku University, UI, Sains Malaysia, dan Shibaura Institute of Technology. Nah, untuk lebih detailnya tentang ini, bagaimana saya menggunakan superkomputer di dalam sains, Anda bisa nanti ikut seminarnya jam 14.00 sampai 16.00, itu yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, satu hal lagi sebelum saya akhiri
akhiri talk saya. Nah, kalau saya itu terus terang, saya tidak pernah menempuh pendidikan formal di dalam bidang HPC, tetapi saya itu belajar dari komunitas. Oke, ini salah satu komunitas kami itu HPC Summer School. Ini saya pernah ikut. Di sini kita bisa belajar banyak hal tentang HPC, programming, OpenMPI, OpenACC, dan seterusnya. Ini diselenggarakan setiap tahun, tetapi 2020 ini cancel. Ini semua orang bisa apply dari seluruh dunia. Oke, biasanya dipilih 80 orang dari Eropa dan Amerika, Jepang, dan Asia. Kemudian, nah di komunitas ini kita bisa berdiskusi, bisa bercanda, kemudian bertukar pengalaman. Summary, sebagai summary dari talk saya. Jadi sekali lagi, HPC itu arsitekturnya seperti ini, core-nya banyak, kemudian ada GPU, ada GPU, kemudian programmingnya kita bisa gunakan Fortran dan C++, kemudian kita bisa menggunakan library yang sudah tersedia, OpenMP, OpenMPI, dan OpenACC. Oke, sebagai terakhir, ini sebelum saya serahkan ke moderator, ini advertisement dari Fugaku. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Iya, menarik sekali dari materi yang disampaikan oleh Bapak Irwan Ramli, MSc PhD, mengenai tentang materi tentang HPC ya, atau High Performance Computing, di mana komputer yang sangat besar dan bekerja dengan teknologi tinggi yang berada di Jepang. Dia berfokus kepada superkomputer di Hokkaido, Jepang. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh beliau ini, karena menjelaskan tentang sejarah komputer dari awal, yang merupakan generasi ENIAC, sampai sekarang digunakan generasi komputer terbaru, yaitu Hokkaido atau komputer super. Bahkan juga dijelaskan pula tadi oleh pemateri mengenai peran superkomputer di masa pandemi COVID saat ini. Baiklah, pada hadirin sekalian yang berada di live streaming Zoom dan YouTube, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Karena sesi tanya jawab ini bagaimana interaksi antara pemateri dengan peserta supaya lebih interaktif dalam proses webinar pada pagi hari ini. Ya, kita bisa dari penanya pertama, silakan dari peserta boleh mengajukan
melalui via fitur Zoom Q&A. Ya, mungkin Bapak Irwan Ramli, langsung saja Pak ya, ada pertanyaan dari Adnan Nur Alam Nasyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan dari Teknik Informatika semester 3. Terkait dengan materi yang Bapak bawakan, saya ingin bertanya syarat apa saja yang harus kita penuhi dalam memilih jurusan, terutama di bidang programming, atau lebih berfokus ke jurusan HPC atau High Performance Computing. Mungkin Bapak bisa langsung jawab, Pak. Ini Saudara Adnan dari Informatika. Kalau saya pribadi, apa yang Anda butuhkan itu hanya kesungguhan belajar, kesungguhan belajar dan semangat Anda belajar. Sepanjang Anda semangat belajar, banyak sekali sumber belajar yang Anda bisa temukan. Nah, saya lupa sampaikan, salah satu superkomputer sistem di Amerika itu namanya XEDE, XSEDE, itu Anda bisa searching di internet, itu menyelenggarakan workshop tentang OpenMPI itu hampir setiap bulan, dan itu gratis. Jadi salah satu yang perlu Anda miliki itu adalah kesungguhan belajar, karena sumber belajar itu sudah sangat dekat. Kalau istilah saya itu sekarang sumber belajar itu jaraknya sudah 30 cm dari Anda. Artinya apa? Layar komputer Anda sebagai sumber belajar Anda itu jaraknya sekarang cuma 30 cm dari mata Anda. Nah, yang kedua, untuk yang perlu Anda miliki lagi itu adalah kemampuan berbahasa Inggris. Anda tidak perlu fasih. Anda sekarang kalau menggunakan komputer semuanya kan berbahasa Inggris. Walaupun Anda tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi Anda bisa menggunakan bahasa Inggris. Karena belum ada bahasa pemrograman yang saya ketahui yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesungguhan dan sedikit kemampuan berbahasa Inggris untuk memahami perintah-perintah di dalam programming. Saya kira mungkin setiap orang beda-beda tipsnya. Nah, itulah sebabnya saya tadi di akhir sampaikan bahwa belajar dari community itu sangat penting. Oke. Saya kira itu Pak Ziaul Haq, mudah-mudahan menjawab. Ya, itu tadi ya jawaban dari Bapak Irwan Ramli sekaitan tentang pertanyaan dari Nur Alam Nasyirah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya ini datangnya dari Rahul. Kayaknya Rahul tadi juga ini bertanya ya, sangat interaktif sekali dalam materi kali ini. Pertanyaannya Pak, langsung saja ya, dari Rahul ini, ada beberapa bahasa pemrograman dan liberasi seperti liberasi C++, bahasa pemrograman script, library, pembelajaran mesin, tes apa yang kira-kira bagus untuk representatif, sehingga bisa berjalan di semua platform, sehingga tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Terima kasih. Jadi dia berbicara tentang library C++. Mungkin Bapak Irwan Ramli bisa langsung menjawab, Bapak. Oke, sebenarnya seperti ini. Banyak bahasa pemrograman yang tersedia. Yang saya utarakan tadi ada C++ dan Fortran. C++ dengan Fortran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, karena kebetulan saya sendiri itu menggunakan Fortran, terus terang saya itu kurang pasti dalam C++. Tetapi saya pasti dalam Fortran, jadi kita hanya perlu memilih satu. Nah, untuk sesuai dengan keperluan kita. Nah, saran saya, Fortran itu karena dia istilahnya itu machine language, itu bisa bekerja di semua mesin atau di semua komputer. Saya kira itu mudah-mudahan menjawab Pak Ziaul Haq. Ya, itulah tadi ya jawaban yang sangat inspiratif mengenai pertanyaan dari saudara Rahul. Berikutnya mungkin ada yang mau bertanya di line Zoom kita pada kesempatan kali ini. Kita beri atau persilahkan yang ingin bertanya langsung di via Zoom atau bisa langsung hand untuk bertanya langsung kepada pemateri.
Ya, kepada Bapak Ibu yang berada di line Zoom bisa langsung bertanya. Iya, kita persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hunadi Hadi Lesmana dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Saya dari jurusan multimedia di sini. Saya mau tanyakan tentang bagaimana cara pemanfaatan GPU dan CPU. Sedangkan misalkan CPU saya yang saya gunakan dual core dan GPU yang saya gunakan ini rendah. Bagaimana saat saya menjalankan aplikasi, apakah aplikasi tersebut terkira lamban atau bagus progresnya, Pak? Ya, begitu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Jadi saya simpulkan dari pertanyaannya tentang cara kerja dari CPU dan GPU itu sendiri. Mungkin Bapak Irwan Ramli langsung menjawab dari pertanyaan. Oke, jadi apa namanya? Kalau kita punya CPU dual core, kemudian kita punya GPU yang standar, apakah komputer kita ini berat bekerja atau istilahnya kita itu lambat loading? Itu tergantung dari program atau seberapa berat aplikasi yang Anda gunakan. Kalau misalnya seperti ini, kalau GPU itu umumnya digunakan, ini Pak Seolhak, kalau ada deskripsi yang salah mohon dikoreksi ya. GPU itu banyak digunakan untuk pemrosesan visual atau grafik. Karena GPU ini bisa bekerja secara paralel. Makanya biasanya kalau kita menggunakan rendering game yang berat atau multimedia yang berat, itu biasanya kita membutuhkan GPU dengan spesifikasi yang tinggi. Nah itu seberapa cepat itu tergantung dari program yang Anda jalankan, seberapa berat, dan yang kedua seberapa cepat GPU yang Anda gunakan. Okay? Nah itu tidak bisa saya langsung bilang akan cepat akan lambat, karena kita kalau saya pribadi harus tes dulu jalankan program Anda di komputer Anda. Apakah spesifikasi komputer Anda itu mumpuni untuk program Anda atau tidak. Oke, saya kira itu Pak Moderator. Ya, itu ya jawaban yang sangat menarik dari Bapak Irwan Ramli sekaitan tentang perbedaan mendasar daripada CPU dan GPU itu sendiri. Baik Bapak, Ibu yang hadirin yang sempat bergabung di line Zoom dan live streaming. Ada satu lagi pertanyaan Pak dari live streaming YouTube ini dari saudari Rasli Fadila. Pertanyaannya mengenai tentang high computing itu kan menghasilkan suhu yang panas. Lalu apa alasan masih menggunakan water cooling dibanding liquid cooling itu sendiri? Jadi dia bertanya mengenai tentang suhu panas yang terjadi pada water cooling dengan liquid cooling. Oke, jadi saya bisa saya share screen, Pak? Mohon izin. Iya, di share screen. Ini saya share dulu. Jadi liquid cooling tadi itu, tadi pertanyaannya tentang perbedaan mendasar mengenai water cooling dibandingkan dengan liquid cooling. Liquid itu kan cairan, oke? Jadi tadi saya perlihatkan. Sorry, saya ada gangguan sedikit. Tadi saya perlihatkan seperti ini, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ini ada selangnya air masuk. Ini selang air masuk, inilah yang mengaliri CPU. Oke? CPU seperti ini. Nah, air yang masuk di sini itu adalah
air yang sudah kontak dengan liquid nitrogen. Oke, liquid nitrogen. Jadi selangnya itu dikontakkan dengan liquid nitrogen di sini. Jadi air yang mengalir masuk di sini itu sangat dingin. Kemudian ini kontak dengan kontak termal dengan pendingin CPU, logam CPU. Jadi kalau liquid cooling dengan water cooling itu satu sistem. Jadi yang masuk di sini ini itu adalah air, yang mendinginkan air ini adalah liquid nitrogen. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Silhat. Ya, itu tadi ya jawaban yang sangat singkat, padat dan jelas mengenai pertanyaan daripada saudari Rafli Fadila mengenai water cooling dan liquid cooling itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, masih bisa mungkin Pak satu pertanyaan lagi ya sebelum kita closing Pak ya. Ya, silakan Pak. Itu yang bawa. Ya, ada pertanyaan daripada di lain Zoom kita, yakni dari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, pertanyaannya itu Pak. Pemrograman paralel apa saja yang dibutuhkan ketika perubahan datanya besar? Yang kita ketahui bahwa komunikasi antara prosesor dan memori tidak signifikan lagi dibandingkan lamanya komputer yang dilakukan. Ini pertanyaan daripada saudara Muhammad Iqbal. Sekalian tentang perubahan teknik pemrograman. Bisa. Ya. Oke, pertanyaannya ini menarik sekali saudara Iqbal. Teknik pemrograman paralel apa saja yang dibutuhkan? Nah, teknik pemrograman paralel itu sudah tersedia di library OpenMP, OpenMPI, dan OpenACC. Nah, itu tergantung dari apa yang ingin kita gunakan. Jadi kalau kita ingin menggunakan GPU computing, kita gunakan library OpenACC. Nah, bagaimana kalau datanya sangat besar? Nah, kalau datanya sangat besar, ini biasanya ada kalau di Fortran itu, kebetulan saya itu pengalamannya hanya di Fortran, itu biasanya kita ada segmentation pool. Oke? Nah, kalau segmentation pool itu biasanya kita akali dengan allocation data and deallocation data. Nah, itu sebabnya ketika kita menulis program, kita harus tahu betul di mana program kita ini transfer data ke GPU dan kemudian di mana data itu transfer data kembali dari GPU ke CPU. Nah, kalau memorinya tidak cukup, biasanya itu segmentation fault atau ada bagian data yang terpotong. Nah, biasanya kita ini yang saya lakukan, biasanya kita cari kembali bugs-nya atau kita gunakan core atau memori yang lebih banyak. Oke, segitu dari saya, mudah-mudahan menjawab ini saudara Adinda Iqbal ini. Ya, itu tadi ya jawaban daripada Bapak Irwan Ramli, MSc PhD, mengenai tentang pertanyaan daripada saudara Ikhwan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya mungkin lewat via Zoom yang live, kita langsung bertanya. Ya, kalau tidak ada, kita bisa beralih ke pertanyaan di Q&A-nya. Ya, banyak sekali pertanyaan pada pagi hari ini ya, berkaitan tentang high performance computing. Oke, ini satu pertanyaan sangat menarik ya, dari Lionel, dari mahasiswa teknik informatika. Saya ingin bertanya Pak, tentang apakah semua library support dengan semua jenis bahasa pemrograman? Jadi pertanyaannya mengenai tentang library support, apakah ini support terhadap semua jenis bahasa pemrograman? Saya mohon maaf ini saya tidak tahu pasti, tetapi
kalau semua library yang saya utarakan tadi, itu semuanya support dengan C dan C++ dan Fortran. Biasanya support dengan bahasa pemrograman compiled language. Biasanya semuanya support. Karena dua bahasa pemrograman ini, C dan Fortran ini yang paling umum digunakan di dalam HPC community. Dan biasanya library itu, tesnya library itu, kecepatannya misalnya BLAS, lapak itu tesnya menggunakan C++ dan Fortran. Nah, kalau MATLAB, misalnya MATLAB yang interpreted language, itu biasanya mereka kembangkan library sendiri, yang support dengan MATLAB. Makanya biasanya MATLAB itu bayarannya mahal karena mereka kembangkan library sendiri. Oke, mudah-mudahan menjawab tadi. Siapa namanya Pak Syahab? Ya, itulah tadi ya jawaban dari Pak Irwan Ramli berkaitan tentang library apakah support terhadap bahasa pemrograman, dari pertanyaan dari saudara Rionel. Ada lagi pertanyaan ini Pak dari saudari Risna Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu sensei. Ya, ini sapaan untuk orang Jepang ya. Kebetulan bapak beliau adalah alumni daripada Jepang. Mau bertanya Pak tentang sensei, untuk pemula dalam mempelajari HPC, ini apa saja poin-poin penting yang dapat dipelajari? Jadi saya ingin termotivasi juga untuk ke Jepang belajar ini selanjutnya. Mungkin Bapak bisa langsung menjawab mengenai pertanyaan daripada saudari Risna Sari. Oke, saudara Risna Sari, ohayo gozaimasu. Ini saya belum sensei ya. Apa namanya? Apa saja yang perlu dipelajari untuk SPC? Nah, SPC itu komputer. Oke, nama komputer itu kalau saya bahasakan itu benda mati. Dia bisa bekerja kalau disuruh bekerja. Nah, untuk menyuruh komputer bekerja, kita harus perintah dia dengan bahasanya. Nah, bahasanya bahasa pemrograman. Nah, poin pertama yang harus Anda pelajari itu adalah bahasa pemrograman. Pilih salah satunya, Fortran atau C++. Itu rekomendasi dari saya. Yang kedua, Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Oke? Kalau istilahnya itu, kalau kita bekerja di komputasi itu kita menempuh jalan yang sunyi, karena biasanya asiknya semakin malam itu, kalau saya pribadi semakin malam itu semakin asik belajarnya, semakin sunyi, biasanya semakin lancar kita membuat programnya. Yang selanjutnya fokus, oke? Fokus terhadap apa yang Anda ingin pelajari. Mungkin masih banyak tips-tips yang lain, tetapi kalau dari saya hal tersebut yang paling penting. Ya, itulah ya jawaban yang sangat menarik dari Bapak Irwan Ramli tentang pertanyaan daripada saudara Risna Sari mengenai poin-poin penting yang dapat dipelajari di high performance computing. Selanjutnya ada lagi pertanyaan ini masuk dari Dimas Eriko Prasetyo. Saya Dimas Eriko, mahasiswa semester 5. Jadi ini sangat-sangat inspiratif pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pemateri. Berasal dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, saya sapa dulu ya Bapak Dimas Eriko Prasetyo. Saya ingin bertanya, dengan perkembangan komputer hingga superkomputer, menurut Bapak apakah suatu saat superkomputer bisa mempengaruhi hampir keseluruhan aspek dan simbol persaingan antara manusia dengan mesin, dan apa yang harus disiapkan oleh sumber daya manusia menghadapi hal tersebut? Oke, silakan Pak. Saya langsung jawab. Mas Dimas ini dari Sulawesi Barat ya, kita satu kampung ini. Oke, jadi perkembangan superkomputer ini kalau kita lihat grafiknya, otak manusia itu masih jauh lebih di atas dari komputer tercepat di dunia saat ini. Jadi kemampuan processing data itu human brain itu masih jauh lebih besar daripada superkomputer saat ini. Kalau misalnya
ini Anda bisa searching di internet, grafiknya kita pencapaiannya sampai di sini. Nah, human brain itu masih ada di sekitaran sini. Oke? Jadi kita belum bisa sampai ke sana. Nah, apakah nanti akan mempengaruhi keseluruhan aspek? Untuk keseluruhan aspek ini ini pendapat pribadi saya, mungkin setiap orang mungkin berbeda-beda pendapatnya. Kalau mempengaruhi sebagian besar aspek, kemungkinan iya. Oke, kemungkinan iya. Tetapi untuk seluruh aspek itu tidak, bagi saya tidak. Karena banyak hal-hal tertentu yang tidak bisa digantikan dengan komputer. Contohnya saat ini, kita bisa seminar saat ini, tetapi banyak hal-hal tertentu yang tidak bisa dilaksanakan secara online. Oke, banyak hal-hal yang tertentu yang kita harus ketemu langsung. Oke, misalnya Anda beli online, beli online. Walaupun ada komputer di sana atau peran sosial media, yang ngantar barang Anda itu tetap manusia. Oke, belum komputer yang antar barang Anda itu ke tempat Anda. Mungkin suatu saat nanti akan ada teknologi drone. Itu untuk saat kita di Indonesia itu aspek itu belum bisa digantikan oleh komputer. Jadi mungkin masih banyak aspek lain yang belum bisa digantikan oleh komputer. Tapi kalau sebagian besar aspek dipengaruhi, jawabannya menurut saya iya. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh SDM menghadapi hal tersebut? Nah, kalau menurut saya pribadi, SDM itu yang paling pertama itu karena kita ini sekarang sudah society 4.0, 4.0. Nah, yang paling perlu Anda kuasai, yang pertama itu menurut saya bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris, dan yang kedua komputer. Oke, dua skill ini yang akan menjadi bekal Anda. Jadi apapun bidang ilmu Anda, kalau Anda bisa kuasai komputer dengan bahasa Inggris, itu saya yakin di masa depan Anda tergolong SDM yang unggul. Sekian itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjawab ini Adinda Dimas. Saya kembalikan ke Pak Siaul Haq. Ya, itulah ya jawaban yang sangat menarik dari Bapak Irwan Ramli. Dari pertanyaan Dimas Eriko Prasetyo dari Polewali Mandar mengenai aspek yang timbul persaingan antara manusia dengan mesin. Ya, jadi mesin dan manusia itu adalah bagian yang saling bekerja efektif ya. Tapi ketika dipilih antara mesin dan manusia pasti lebih ke manusia. Berikutnya, ya mungkin masih ada yang mau bertanya di line Zoom ataukah di via streaming. Saya Pak. Lagi ya untuk penanya langsung ya supaya lebih aktif lagi. Oke, masuk ya satu dari peserta. Oke, dipersilahkan. Pak, ya. Baik, perkenalkan nama saya Sutrisno, angkatan 2017 semester 7, konsentrasi multimedia. Baik Pak, yang mau saya tanyakan di sini mengenai dengan CPU dengan GPU Pak. CPU dengan GPU di sini, haruskah kita kasih Pak, bersinambungan? Maksudnya, apakah ketika GPU dan CPU-nya berbeda Pak, berbeda kualitas maksudnya, tidak boleh Pak, komputernya seperti itu Pak. Apakah ada saran untuk karena kebanyakan dari mahasiswa banyak yang terkendala dari dana Pak, jadi makanya biasa beli satu-satu itemnya Pak untuk beli barang untuk komputernya Pak, terkhusus yang merakit komputer Pak. Mohon arahannya Pak. Terima kasih banyak. Saya dari terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Irwan Ramli bisa langsung menjawab dari pertanyaan peserta dari via Zoom ini. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya menarik dari Adinda Sutrisno. Ini kalau misalnya kita dananya terbatas, kita beli komputernya parnya satu
Satu-satu, oke. Nah, yang ditanyakan tadi itu tentang, kalau saya tidak salah, ini compatibility-nya, oke. Jangan sampai kita sudah beli mahal, ternyata tidak bisa dipasang di komputer kita. Nah, ini pengetahuan seperti ini Anda harus betul-betul tahu tentang, kalau saya tidak salah itu bus connection di motherboard Anda. Kemudian ketika Anda ingin beli misalnya GPU, itu Anda cek GPU yang bisa connect ke sana, itu GPU model apa. Yang kedua, beberapa GPU itu seperti Titan X, itu butuh power supply sendiri. Okay? Jadi tidak ditancap begitu saja, itu butuh power supply sendiri. Nah, biasanya kalau kita mau install Titan X itu, GPU NVIDIA Titan X itu, kita butuh power supply yang besar. Oke? Nah, pengetahuan seperti ini tidak bisa Anda Anda bisa dapatkan dengan membaca diskusi dengan dosennya yang mengajar tentang hardware, kemudian minta pertimbangannya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, seterusnya kalau misalnya kita ingin GPU-nya 2. Oke. Nah, GPU 2 itu apakah tidak mubazir kalau GPU-nya 2? Nah, bagaimana GPU itu bisa connect dengan GPU 1 dengan GPU yang lain? Kalau yang saya gunakan dulu, kita gunakan namanya SLI connection. Oke. Jadi yang perlu Anda pelajari adalah Anda mengenal koneksi-koneksi yang ada di motherboard Anda, kemudian spesifikasi komputer Anda, kemudian Anda tambahi atau upgrade komputer yang Anda punya. Oke. Itu dari saya, Adinda Sutrisno, mudah-mudahan menjawab. Ya, bagaimana dari peserta lain Zoom dan via streaming yang kami hormati? Itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk berdasarkan dari Q&A dan via streaming YouTube. Berikutnya, ya kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu saya akan menyimpulkan dari hasil webinar kita pada pagi hari ini yang mengenai high performance computing. Yang saya tangkap dari pemateri beliau ini mengenai tentang high performance computing adalah teknologi yang memanfaatkan parallel processing sebagai langkah untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan performa komputer yang sangat besar. Jadi komputer super, semoga khususnya di Indonesia bisa menciptakan komputer super yang bisa memfasilitasi pekerjaan atau khususnya pada saat di era masa pandemi saat ini. Baiklah, sebelum kita tutup ya, terlebih dahulu kita akan mengambil gambar atau sesi foto bersama. Mohon diaktifkan kamera komputernya yang ada di line Zoom supaya kita bisa berfoto bersama dengan pemateri. Dan kepada pimpinan-pimpinan Universitas Cokro Aminoto Palopo dan pimpinan Fakultas Teknik Komputer. Oke, baiklah, kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi pada sesi kegiatan atau webinar kali ini. Saya undur diri atas moderator, Syaul Haq F4 MPD. Saya serahkan kepada MC untuk menutup. Lebih kurang memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.